Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian kitab Fi Afaqit Ta'lim. Dan pada kesempatan ini kita memasuki wajibul ah yang ketiga. Wajibul ah yang ketiga adalah wa antadrusas siratal mutahharata wa tarikhas salafis shalih. Hendaklah kamu mempelajari sirah atau kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang suci, wa tarikhus salafus shalih, dan sejarah para salafus shalih, para pendahulu yang shalih, biqadri ma yattasi'u lahu waktu, sesuai dengan peluangan waktu yang kamu miliki. Wa aqallu ma yakfi fi dzalika kitabu humatil Islam. Dan minimal dalam hal ini adalah membaca kitab yang berjudul Humatul Islam. Humatul Islam artinya para penjaga atau para pembela Islam. Kitab yang ditulis oleh Mustafa Najib yang isinya adalah kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan dengan kisah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, kalau mungkin kita merasa kesusahan untuk mendapatkan buku Humatul Islam ini, bisa digantikan dengan buku Fiqhus Sirah atau As-Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Mubarakfuri, atau Fiqhus Sirah karangan Muhammad Al-Ghazali. Sedangkan tentang kisah para sahabat, kita bisa membaca kitab Rijal Haular Rasul, atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 60 karakteristik para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid. Wa antuktsira minal qiraati fi hadisi Rasulillah SAW. Nah, setelah kita membaca sirah nabawiyah, juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca hadis Rasulullah SAW. Wa antahfadha arba'ina hadisan alal aqal. Selanjutnya adalah menghafal 40 hadis. Paling sedikit ya, minimal membaca 40 hadis. Wa takun arba'in nawawiyah. Hendaklah atau diutamakan kalau menghafal 40 hadis, maka hadisnya diambil dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Wa antadrusa risalatan fi usulil aqaid. Juga dianjurkan untuk membaca risalah-risalah atau pelajaran-pelajaran tentang akidah, tentang tauhid, warisalatan fi furu'il fiqih, dan pelajaran dalam cabang-cabang ilmu fikih.
Nah, Ustaz Said Hawa mengomentari kewajiban yang ketiga dengan ungkapan sebagai berikut. Inna hadhil ummah la tahya biduni dirasatin lil kitabi wa sunnati sirah. Umat ini tidak akan hidup tanpa mempelajari Alkitab, tanpa mempelajari Al-Quran, dan juga tanpa mempelajari sunnah dan sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fafil kitabi wa sunnati al-huda, karena dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat petunjuk yang akan mengarahkan kehidupan kita pada jalan kebenaran. Wa fi sirati al-qudwah, sementara di dalam sirah nabawi terdapat keteladanan. Wa bi qadri ma yaltasikul muslimuna bi hadhil umuri salasah, maka sejauh mana kedekatan, keterikatan kaum muslimin dengan tiga perkara ini, yaitu Al-Quran, sunnah Nabi, dan sirah nabawiyah, yartakuna wa yakununa murasyihina lil qiyami bi a'lal wajibat, maka mereka akan mengalami peningkatan, mereka akan mengalami kemajuan sehingga layak untuk dipersiapkan, untuk dicalonkan sebagai golongan yang akan menunaikan kewajiban-kewajiban yang luhur, kewajiban-kewajiban yang mulia. Fadirosati sirati wahayatus sahabati hiyallati taj'alul adiyala yartaki ila maqamatil qudwatil ulia. Dengan mempelajari sirah nabawi, mempelajari kisah perjalanan hidup Nabi dan kisah kehidupan para sahabat, maka hal tersebut akan membuat generasi ini meningkat, meninggi sampai kepada tingkatan orang yang menjadi panutan. Wa biduni dzalika fala irtiqa, sedangkan ketika mereka tidak mempelajari sunnah dan sirah Nabi, maka tidak akan ada kemajuan, tidak akan ada peningkatan. Wasimatu nama bija fitarihil islami tasluhul iktida. Di dalam sejarah Islam terdapat berbagai contoh-contoh yang layak untuk dijadikan keteladanan fi ba'dil janib, dalam beberapa sisi. Artinya kepada selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa meneladani beberapa sisi dari kehidupan mereka, karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Maka kita meneladani pada kelebihan, pada keunggulan dari kehidupan mereka. Walakin al-qudwatul ulya fi kulli syai'in huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jilul ladzi rabbahu. Sedangkan keteladanan tertinggi atau keteladanan yang mutlak itu adalah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah adalah teladan bagi kita dalam seluruh sisi kehidupannya, karena seluruh yang ditempati, dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau mencapai puncak prestasinya. Beliau adalah pemimpin terbaik, beliau adalah pendidik yang terbaik, beliau hamba Allah yang terbaik, beliau bapak yang terbaik, beliau suami yang terbaik, dan pada posisi apapun beliau adalah orang yang terbaik, sehingga layak untuk diteladani, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat keteladanan dalam
kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang berikutnya yang harus menjadi teladan kita adalah generasi yang langsung dididik oleh Rasulullah, yaitu generasi para sahabat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah, khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahu tsummal ladzina yalunahu. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian orang-orang yang datang sesudahnya, dan orang-orang yang datang sesudahnya. Nah, selanjutnya Ustadz Said Ahwa mengomentari, walaqad in qasamal muslimuna khilalal usuri ila firaqin syatta. Setelah melewati beberapa masa, kaum muslimin terpecah kepada beberapa golongan, kepada beberapa aliran. Natijata fuhumin khati'ah, akibat munculnya pemahaman yang salah. Walidzalika kana labudda min dirasati ilmi usulil akidah. Nah, oleh karena itu, agar kaum muslimin bisa bersatu di dalam prinsip, bersatu dalam kebenaran, maka mereka wajib mempelajari ilmu usulul aqaid, prinsip-prinsip dasar akidah yang benar, fi kutubi ahli sunnati wal jamaah al-mu'tamadah, merujuk kepada kitab-kitab ahli sunnah yang diakui, ya. Litakuna indal muslimina mana'atun, agar kaum muslimin memiliki imunitas, memiliki ketahanan dalam menghadapi serangan-serangan atau berbagai pemikiran-pemikiran yang sesat, ya, yang memalingkan dari ajaran Islam yang benar. Nah, selanjutnya, wa anna suhulatat tafaqquhi taqtadi an yadrusal ahku kitaban fil fiqhi. Nah, jika memudahkan, ya, maka hendaklah seorang itu mempelajari kitab dalam fikih ala madhabi imamin, pada satu imam. Jadi dalam derajat keilmuan fikih, gitu ya, sesuai dengan kemudahan kita, ya, sesuai dengan tingkatan keilmuan kita. Nah, maka kita dianjurkan untuk membaca fikih dalam satu imam madhab, ya, seperti kalau di Indonesia adalah mempelajari madhab Syafi'i, ya, karena mayoritas bangsa Indonesia berpegang teguh kepada madhab fikih Imam Syafi'i, sehingga kita bisa berjalan bersama umat, ya. Kalau kita belum sampai kepada derajat mujtahid, ya, atau baik mujtahid mutlak atau mujtahid muqayyad. Mujtahid mutlak itu seperti Imam Syafi'i, ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, atau Imam Ahmad. Nah, sementara ada juga para mujtahid tapi mereka terikat dengan madhab yang dipegangnya, seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah, dan yang lain-lainnya. Sementara bagi kita yang keilmuannya belum begitu mendalam tentang kajian fikih, usul fikih, atau hadis-hadis Rasulullah, juga tafsir Al-Quran, maka cukup dengan mempelajari salah satu dari madhab fikih ini. Dan semua madhab fikih ini insya Allah rujukannya semuanya akan kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, wa kitabuna jaulatun fil fikhaini al-kabiri wal akbar yubayinu ahammiyata wasiyatal Ustadz Al-Banna.
Ustadz Said Hawa menulis sebuah kitab yang berjudul Jaulat fil Fiqhaini Al-Kabir wal Akbar. Jaulat itu pengembaraan atau perkelanaan dalam dua fikih, ada fikih kabir dan fikih al-akbar. Fikih kabir itu adalah fikih tentang masalah ibadah, muamalah, munakahah dan yang lainnya, sementara fiqhul akbar adalah yang membahas tentang akidah. Jadi kitab Jaulat fil Fiqhaini ini menjelaskan tentang pentingnya mempelajari akidah, mempelajari fikih dan mempelajari tasawuf yang benar, yang terbebas dari penyimpangan atau bulu berlebih-lebihan di dalam pemikiran dan pemahamannya. Nah, demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban seorang al-muslim yang ketiga yaitu mempelajari sirah atau sejarah perjalanan hidup Nabi, kemudian mempelajari sejarah perjalanan hidup para sahabat, kemudian juga banyak mempelajari atau membaca hadis-hadis Rasulullah. Selanjutnya kita juga dianjurkan, diperintahkan untuk melakukan kajian-kajian dalam masalah fikih dan masalah akidah. Demikian, semoga kita bisa berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.